welcome back to my channel. Jadi selama di rumah aja, selain aku menghabiskan waktu untuk nonton film, baca-bacaan seadanya di rumah, aku juga suka membaca cerita-cerita di Wattpad. Karena ketika aku lagi bosan nonton film ataupun lelah membaca bacaan yang berat, aku tuh pasti larinya ke Wattpad itu. Nah, buat kalian yang belum tahu Wattpad itu apa, jadi Wattpad ini merupakan salah satu aplikasi baca online di mana di dalamnya terdapat banyak bacaan dengan berbagai genre. Ada teen fiction, ada romance, science fiction, thriller, horror, pokoknya masih banyak lagi genre lainnya. Nah, selain kalian bisa membaca di Wattpad, kalian juga bisa loh berkarya di Wattpad. So, di video kali ini aku akan share beberapa cerita Wattpad yang aku baca dan aku suka, dan genrenya teen fiction. Karena gak dipungkiri lagi, genre teen fiction ini banyak sekali digandrungi tidak hanya oleh remaja. Karena memang ceritanya yang ringan, relate dengan kehidupan kita, lalu jokes-jokesnya lucu, bikin seger, bikin ketawa, bikin baper, dan yang terpenting tidak mengurangi nilai-nilai moral yang disampaikan oleh penulis. Oh ya, FYI, aku ini picky banget kalau disuruh nyari cerita-cerita Wattpad gitu. Pokoknya harus yang sesuai dengan selera gitu. Nah, di sini cerita-cerita yang akan aku share itu udah 100% approve banget dari aku. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton sampai akhir dan jangan di-skip. And now, let's get started. Yang pertama yaitu cerita berjudul Cinderella. Di sini menceritakan dua gadis kembar bernama Cinder dan Ella, dan mereka ini hidupnya terpisah karena perceraian kedua orang tuanya. Cinder ini digambarkan dengan sosok gadis yang tomboy, jago basket, tetapi memiliki predikat yang buruk di sekolahnya, dimana dia ini suka bolos, suka tidur di kelas, nggak ngerjain tugas, pokoknya tipe-tipe bad girl gitulah. Tetapi di sini bad girl-nya itu berbeda dengan tokoh-tokoh bad girl yang ada di cerita-cerita teen fiction pada umumnya. Di sini tokoh bad girl-nya Cinder itu unik banget, guys. Sedangkan Ella berbeda 180 derajat dengan Cinder, di mana Ella ini merupakan gadis yang cantik, pintar, penurut. Pokoknya dia ini tipikal-tipikal cewek yang baik-baik gitulah. Di sekolah, keduanya ini mengalami masalah, di mana Cinder terancam drop out karena banyaknya poin pelanggaran yang dia dapat. Kemudian Ella menjadi korban pembulian temannya di sekolah. Berawal dari masalah itu, muncul ide gila dari Cinder untuk bertukar posisi dengan Ella, di mana nantinya Ella ini bisa memperbaiki predikatnya di sekolah dan meningkatkan nilai-nilainya, sedangkan Cinder sendiri bisa membantu melepaskan Ella dari belenggu pembulian di sekolahnya. Dan dari situ pula konflik mulai berdatangan. Pokoknya ini udah mulai seru banget dan konfliknya ini anti mainstream, guys. Dan di teen fiction ini aku suka banget karena selain romansa yang diangkat, di sini juga ada tentang keluarga, pertemanan, tentang pembulian. Pokoknya selain kalian dapat baper-bapernya, kalian juga dapat nilai-nilai dan pesan-pesan positif dari cerita ini. Cerita kedua yaitu Harapan Tanpa Tepi. Mengisahkan tentang Vanka yang merupakan anak di luar nikah. Namun ketika ibunya ini mulai bergabung menjadi anggota partai politik dan dijadikan kandidat menteri luar negeri, ibunya mulai menjaraki hubungan mereka. Karena ibunya ini takut jika identitasnya terbongkar dan akhirnya berujung merusak reputasinya. Dalam kesendiriannya, Vanka ini menghabiskan waktu untuk belajar dan berambisi menjadi murid terpintar di sekolahnya. Kenapa? Supaya ibunya ini bisa kembali menerima kehadiran Vanka lagi. Namun, semua itu
tidak semudah dan tidak semulus seperti apa yang Vanka bayangkan dan rencanakan. Karena tiba-tiba banyak tuduhan negatif yang menghujani Vanka. Selain itu, Vanka juga harus berurusan dengan artis freak kontroversial di sekolahnya bernama Oliver. Yang kemudian hal tersebut membuat hari-hari Vanka semakin berat. Di cerita ini aku suka banget bagaimana penulis ini bisa menciptakan karakter Vanka dengan kuat. Dan aku suka banget kalau di bagian ketika penulis ini mengeksplor keberanian Vanka dan juga sisi intelektualitasnya. Itu sumpah part favorit aku banget. Di sini tidak hanya masalah Vanka saja yang disorot, tetapi juga masalah-masalah dari tokoh lain diulas sedemikian rupa. Jadi benar-benar tidak membosankan, banyak sekali pandangan yang bisa kita dapatkan. Selain itu, alur di cerita ini benar-benar gak tertebak, jadi bikin kita tuh makin penasaran dan makin semangat buat baca ceritanya. And last but not least, yaitu cerita dengan judul Welcome to the A Class. Di sini menceritakan tentang kelas A atau A Class yang merupakan kelas favorit di Season Leaves Academy. Di kelas itu berisi dengan siswa-siswa dengan kemampuan otak yang di atas rata-rata. Mereka ini pinter-pinter banget. Selain itu, kelas A ini juga mendapatkan perhatian khusus dari sekolah, di mana mereka ini mendapatkan fasilitas yang berbeda dari siswa-siswa lainnya, seperti seragam yang berbeda, fasilitas kantin dan pembelajaran yang lebih unggul dari yang lainnya, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas atau hak istimewa untuk kelas A. Namun di balik kepandaian dan juga prestasinya, penghuni kelas A atau murid-murid A Class ini sangat individualis, di mana mereka ini tidak memiliki simpati satu sama lain, bahkan mereka ini juga berusaha untuk saling menjatuhkan demi mendapatkan peringkat tertinggi. Kemudian datang Mr. Oliver yang menggantikan guru lama A Class atau kelas A. Berbeda dengan guru sebelumnya, Mr. Oliver ini memiliki sistem pembelajaran yang unik dan selalu berhasil membuat murid-muridnya ini keheranan dengan cara ajarnya. Tapi siapa sangka cara mengajar Mr. Oliver yang unik ini justru lebih efektif dibanding cara ajar guru sebelumnya. Dan tanpa sadar, mulai mengikis dinding-dinding individualisme dari murid-muridnya. Menurut aku, cerita ini sangat menarik dan sangat unik karena berbeda dengan teen fiction pada umumnya. Dimana kan kebanyakan teen fiction pada umumnya pasti mengangkat tema tentang romansa, tentang keluarga, persahabatan, tapi di sini juga mengangkat tema tentang pendidikan dan aku suka banget. Walaupun tokoh di cerita ini memang banyak, tetapi karakter-karakter dari tokoh ini benar-benar sangat kuat. Bahkan masalah dan juga background keluarga dari setiap tokohnya ini benar-benar diulas secara detail. Jadi menurut aku kalau setiap tokohnya dibuatkan cerita baru itu bisa banget, karena memang penulis ini berhasil membawa tokoh-tokohnya ini dengan karakter yang sangat kuat. Aku juga suka bagaimana cara penulis mengemas ceritanya karena benar-benar tidak membosankan walaupun di dalamnya ini minim part romansa. Aku juga suka banget dengan karakter Mr. Oliver di sini karena memang cara ajarnya ini sumpah kreatif banget dan dia kayak wow, jenius banget. Coba deh kalian baca ceritanya. Dan dengan poin-poin yang aku sebutkan tadi, cerita ini menurut aku tidak hanya cocok dibaca oleh remaja, tetapi bagus juga dibaca oleh orang dewasa. Apalagi nih, guru-guru juga bagus banget buat baca cerita ini, karena di dalamnya seperti yang aku bilang tadi, banyak cara-cara mengajar yang kreatif yang mungkin bisa dijadikan inspirasi untuk mengajar di kelasnya, supaya murid-muridnya tidak gampang bosan ketika pembelajaran berlangsung dan siapa tahu pembelajarannya menjadi lebih efektif.
Jadi itu dia beberapa rekomendasi cerita Wattpad dari aku. Semoga membantu dan semoga bisa menambah referensi bacaan kalian. So I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up, share this video, subscribe if you haven't already, ring the bell, and if you have any requests, please comment down below. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!